Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 389, tidak perlu mendapatkan dukungan dari saudara ke-8. Namun, kehidupan putra mahkota saat ini cukup aneh. Dia telah menyerahkan kerajaan berlian yang luas seperti Huang Yao demi Mukiki, bahkan membuang statusnya sebagai putra mahkota hanya demi sebuah hubungan. Dengan kekayaan yang dimilikinya, wanita mana yang tidak bisa didapatkannya? Orang hanya bisa membayangkan betapa menggodanya pengantin muda keluarga Seng. Namun, Seng tua benar-benar berhenti mengganggu Seng Xiao dan keluarga Seng seperti yang dijanjikan. Lagi pula, dia sekarang sibuk menyuruh kakak kedua menyiapkan perayaan ulang tahun yang megah untuk dirinya sendiri, di mana dia akan mengumumkan status Gu Ziling dan merayakan kembalinya Seng Xiao. Sementara seluruh keluarga Seng sibuk dengan urusan masing-masing demi kepentingan Seng Xiao, yang lain kurang lebih merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Seng Xiao meninggalkan keluarganya sendirian tanpa ada yang memaksanya, namun seluruh keluarga masih bergantung padanya hingga sekarang. Alasan macam apa itu? Akan tetapi, sementara keluarga Seng gelisah, orang yang dimaksud menjalani kehidupan yang mudah dan nyaman di keluarga Seng. Karena orang-orang yang berinteraksi dengannya akhir-akhir ini berbeda, Seng Xiao menjadi semakin berhati-hati. Dengan kata lain, ia menjadi lebih cerdik. Dulu, permusuhannya terhadap Anda akan terlihat di depan umum. Saat ini, dia akan mengabaikan keberadaanmu di depan umum, tetapi memperlakukanmu di belakang layar. Tentu saja, Mukiki terpesona padanya tidak peduli bagaimana dia bersikap. Saat makan malam di kediaman Sen, Sen tua melirik Seng Xiao beberapa kali dan berkata, "Aku minum teh dengan beberapa kawanku hari ini, dan kami berbicara tentangmu." Mereka memuji menantu keluarga Sen yang cukup bersemangat, mengamankan beberapa sumber daya penting tepat setelah Zongteng didirikan. Meski begitu, meskipun kemampuanmu luar biasa, Seng Xiao, kau harus tahu bahwa paku yang menonjol akan dipalu dalam bisnis ini. Tidak ada salahnya untuk bersikap lebih bijaksana. Seng Xiao melirik pakaian resminya sendiri dan menoleh polos ke arah Mukiki, yang menurunkan sumpitnya dan berkata kepada lelaki tua itu, "Kakek, aku jamin Xiao Xiao sekarang sudah cukup bijaksana." Lihat dia, menyerah pada mobil sport yang keterlaluan itu. Keluarga itu terkekeh sebelum tertawa terbahak-bahak. Saat ini, keluarga Sen sedang naik daun. Sulit untuk menyalahkan siapapun yang mencoba menjatuhkan kita. Kakek, selama kita bertindak dengan hormat, aku menyambut siapapun yang berani menantang otoritasku baik di depan umum maupun di balik layar. Si tua Sen tidak terlalu pintar dalam urusan bisnis, tetapi reaksi Seng Xiao sendiri menunjukkan kepadanya bahwa ia adalah seorang jenius sejak lahir. Ingat apa yang kamu katakan hari ini, atau aku tidak akan peduli jika kamu mendapat masalah di masa mendatang. Ketika masalah dengan keluarga Seng terselesaikan, aku akan membawa Kier pulang ke Jingting bersamaku. Nak, apa kau mengeluh karena aku bertele-tele sekarang? Keluarga itu kembali tertawa. Sebenarnya, Seng Xiao tidak merasa tertekan untuk tetap tinggal di kediaman Sen, dan hal yang paling berharga bagi Huang Yu dari Seng Xiao adalah bahwa ia tidak memiliki kekurangan eksentrik yang dimiliki kebanyakan anak orang kaya, yaitu sulit untuk disenangkan. Selain sangat rewel terhadap Mukiki, dia tidak peduli dengan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-harinya. Dia menuntut dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah mencoba mempersulit orang lain. Setelah makan malam, Seng Xiao sedang bekerja di ruang belajar, sedangkan Mukiki sedang membaca buku pelajaran sambil mengenakan salah satu kemeja Seng Xiao. Jing Yun sudah menyelesaikan masalah ini di keluarga Su. Benarkah? Mukiki menghentikan bacaannya dan menoleh ke Seng Xiao. Dia sedang duduk di sofa, tetapi entah mengapa dia sudah ada di sampingnya, menjepitnya ke dinding dan mengangkat dagunya. "Apa kau mencoba merayuku?" Aku suka bajumu karena ada aromamu di dalamnya." Mukiki menjelaskan. Dasar makhluk kecil yang sangat bergantung. Setelah itu, Seng Xiao mencondongkan tubuhnya untuk menciumnya. "Sepertinya akan sulit untuk bekerja hari ini. Kamu belum memberitahuku bagaimana masalah keluarga Su diselesaikan. Ayo naik ke tempat tidur. Kita bahas sambil melakukannya." Mukiki tidak dapat menahan diri untuk tidak berjuang. Apakah dia masih memiliki kemampuan untuk berpikir ketika hal itu terjadi? Lelaki ini, rasanya seluruh tubuhnya akan kesal jika dia tidak bisa menyentuhnya satu hari saja. Keluarga Seng menjadi agak ramai saat ini karena ulang tahun Lao Seng sudah dekat. Namun, Gu Ziling menonjol dibandingkan yang lain. Ada sisi yang sombong dan menyendiri dalam dirinya, sesuatu yang diamati oleh kakak kedua selama beberapa hari terakhir. "Apakah kamu tidak senang karena keramah tamahan ibuku kurang?" Gu Ziling sedang minum anggur sendirian di taman kediaman Seng. Berbalik untuk mencari kakak kedua, dia menjelaskan, "Tidak. Keramah tamahan ibumu sungguh luar biasa, tetapi aku perhatikan tidak banyak perbedaan antara keluarga kita. Selain itu, kudengar putra mahkota punya tempat tinggal sendiri dan biasanya tidak tinggal di sini. Dia lebih suka kebebasan dan tidak suka dibatasi," jawab kakak kedua. "Bagus sekali, dia menyukai itu dari Seng Xiao."
Meskipun dia telah setuju untuk menikah dengan keluarga Seng, dia tidak mau tinggal di dalam kurungan seperti itu. Jika dia dan Seng Xiao dapat mencapai kesepakatan, dia benar-benar dapat keluar dari keluarga itu. Saya mendengar bahwa pengantin muda itu adalah mahasiswa forensik di Universitas Sengting. Ya, dan itulah yang paling tidak disukai kakek. Kakak kedua tersenyum. Tetap saja, aku mengagumi tekad Kiki untuk tidak mengubah dirinya demi siapapun. Baiklah, karena aku tidak bisa bertemu dengan putra mahkota secara pribadi, bisakah kau membantuku bertemu denganmu Kiki, kakak kedua? Aku ingin tahu tipe gadis seperti apa yang disukai putra mahkota. Kakak kedua menatapnya, sebelum menjawab, kamu cantik. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian kakak kedelapan. Akan tetapi, Gu Ziling hanya mencoba untuk menambah pengaruh demi keuntungan pribadinya. Aku hanya merasa bosan. Aku butuh udara segar. Baiklah, jawab kakak kedua, memang sulit untuk bertemu Seng Xiao, tetapi dia punya beberapa ide tentang bagaimana cara bertemu Mu Kiki. Aku hanya berharap kakek tidak akan menyalahkanku karena memutuskan sendiri saat dia mengetahui hal ini. Tapi dari apa yang kudengar, Xiao Qi sekarang menjadi asisten di laboratorium forensik, itulah sebabnya tempat kita bertemu di sini tidak begitu higienis. Tidak apa-apa, Gu Ziling bersikeras. Baiklah. Aku akan memberitahumu setelah aku membuat pengaturan. Terima kasih, kakak kedua. Gu Ziling menyampaikan rasa terima kasihnya, dengan nada yang sangat sopan, tentu saja. Kakak kedua tersenyum. Istirahatlah lebih awal. Aku harus menjemput kakak ketiga di bandara besok. Lanjutkan. Gu Ziling mengangguk. Bagaimanapun, Mu Kiki telah melakukan kunjungan lapangan dengan dosennya selama beberapa hari terakhir, itulah sebabnya dia tidak hanya tinggal di laboratorium forensik. Tetap saja, kakak kedua ingin tahu di mana dia berada. Kali ini, mereka berada di dekat jalan raya di pinggiran kota, tempat seseorang membuat laporan setelah menemukan mayat yang sudah membusuk parah. Untuk melatih Mu Kiki lebih keras, dosennya telah membawanya ke tempat kejadian perkara untuk menjalani otopsi awal. Mu Kiki bersikeras tidak mengenakan masker, karena dokter forensik seharusnya menentukan banyak unsur yang tidak diketahui orang lain melalui aroma. Namun, kenyataannya pemandangan itu sangat bau. Kiki, kamu akan melakukan temuan awal. Dosen itu kemudian memanggil.